Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Agustira. Saya sebagai pemilik daripada produsen keripik tempe dengan mereknya Ocien. Saat ini saya emang fokus kegiatan sehari-hari yaitu di produksi keripik tempe, bikin keripik tempe dari mulai proses awal, dari mulai pengolahan kacangnya sampai dengan pencampurannya dengan bahan tambahannya, tepungnya, sampai dengan jadi keripiknya gitu. Jadi kegiatan sehari-hari emang saya bergelut bisnis saat ini tuh merupakan pekerjaan saat ini gitu. Awalnya ini terjadi di tahun 2012 ya. Waktu itu kegiatan saya masih ada di saya masih bekerja. Salah satunya saya bekerja di Telkom, terus saya juga sebagai guru honorer di salah satu SMA di Ciamis. Nah, saat itu saya tuh yang namanya guru honorer waktu itu ya dari segi pendapatan tuh emang kecil gitu. Akhirnya saya berpikir gimana caranya saya harus berpikir dapat pemasukan dari tempat lain gitu. Salah satu idenya itu waktu itu kan di halaman rumah saya itu dulu, halaman rumah yang dulu tuh agak luas tuh. Jadi tiap sore, pagi, siang itu ibu-ibu muda biasanya yang baru punya anak satu, ketika suaminya pergi kerja, anaknya sekolah. Nah, di tempat saya itu adalah tempat ngerumpi. Awalnya idenya dari situ sebenarnya mah gitu. Jadi tiap anaknya udah lagi sekolah, ibu-ibu muda itu ngerumpi sore-sore menjelang maghrib tuh jam 4 jam 5 tuh ngerumpi lagi. Saya berpikir gimana caranya gitu. Saya dapat penghasilan, mereka juga produktif gitu. Awalnya idenya dari situ. Saya berpikir kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, sampailah waktu itu idenya itu ya udah, karena emang di daerah saya itu waktu basicnya itu yang namanya singkong, pisang itu namanya di kampung kan banyak banget tuh melimpah. Akhirnya saya kepikiran itu, ya udahlah saya bikin keripik aja dengan memberdayakan mereka gitu. Itu dari tetangga-tetangga tuh. Akhirnya saya bikin pertama keripik singkong, keripik pisang gitu. Nah, di saat tengah perjalanan waktu itu ketika menjelang puasa, menjelang lebaran tuh kan permintaan tinggi. Nah, saya tuh kalah dari segi stok bahan baku, kalah dengan perusahaan-perusahaan yang besar tuh. Jadinya kalaupun saya maksain beli harganya tinggi ya gitu, karena permintaannya tinggi ya harganya jadi tinggi juga gitu. Bahan bakunya tuh hanya kalah, udah mahal nggak ada lagi ya. Nah, di situ. Nah, saya sampai berpikir lagi apa yang sekira-kiranya mencari bahan baku yang nggak musiman tuh gitu. Nah, akhirnya saya mainlah ke rumahnya temen ya. Waktu saat itu juga emang nggak sengaja, cuman mau silaturahmi aja sih awalnya gitu. Nah, si temen itu adalah mantan karyawan saya dulu. Saya dulu tuh punya usaha juga di bidang warnet tuh. Waktu zaman 2008-2009 tuh kan lagi booming-boomingnya tuh. Nah, itu teman saya tuh yang jagain warnet itu. Saya ke sana main, kamu pas dia kan udah nikah. Akhirnya udah nggak kerja lagi di saya, terus warnet saya juga udah gulung tikar waktu itu. Udah kalah sama Android lah gitu ya. Nah, lepas itu saya kamu bikin ini? Iya, kamu belajar di mana? Saya awalnya ikut kerja di orang katanya. Akhirnya dia bisa bikin sendiri. Nah, disitulah saya ngeliatin aja dari dia tuh. Sampai saya tuh nanya, ini gimana prosesnya? Kalau kata teman saya tuh gini, saya masih ingat aja tuh, itu menjadi motivasi juga pada waktu itu saat itu buat saya. Kamu boleh saja belajar katanya, ngeliatin, asal jangan nanya. Saya masih ingat aja gitu. Jadi boleh ngeliatin prosesnya gimana cara, tapi jangan nanyain katanya gitu. Karena saya juga bisa bikin seperti ini tuh, pengorbanannya luar biasa kata dia tuh. Jadi boleh ngeliat tapi jangan nanyain. Jangan nanyain resep, jangan nanyain ini gimana. Ya udah sok liatin aja katanya. Oke kata saya gitu. Ya udah, akhirnya
dengan proses 1 hari tuh yang niatnya cuman mau sebentar, akhirnya dari pagi sampai sore tuh sampai selesai dia saya liatin aja prosesnya. Oh gitu. Nah, pulang dari situ besoknya saya langsung eksperimen di rumah. Ya alhamdulillah gagal bikin di rumah tuh. Akhirnya saya bikin lagi. Akhirnya ya jadilah gitu prosesnya. Kalau Rosiko ya sebenarnya sih Rosiko mah kalau nggak laku aja nggak ada pasar ya gitu. Kalau Rosiko mah sih gitu. Soalnya sih kalau produksi itu ada enak gak enaknya sih dibanding dengan kayak yang langsung ya. Saya juga sempet sih punya bakso gitu kayak gitu ya. Emang kalau setelah saya bandingin di produksi enaknya gini. Kalau yang kayak jualan bakso yang langsung kayak gitu kan kita kan belum tahu siapa yang beli, tapi kan kita harus selalu standby, minimal operasional terus berjalan gitu. Ya kalau laku, alhamdulillah. Kalau nggak laku kan ada bahasanya tuh ada sisa barang yang retur atau BS ya gitu. Nah kalau diproduksi kan ketika lagi rame ya otomatis kita alhamdulillah kan produk terus. Tapi ketika PO-nya kurang lagi nurun ya udah berhenti aja gitu. Cuman resikonya yaitu kasihan di karyawan terutama, akhirnya kan penghasilannya berkurang gitu aja sih. Ya resikonya ya ditinggalkan karyawan ketika kita lagi banyak libur gitu. Ketika nggak produksi, apalagi produksinya kita nggak jelas tuh kapan mulainya lagi, misalkan karena emang di pasarnya lagi rendah ya termasuk pengalaman mungkin di tahun kemarin ya saya banyak ditinggalin karyawan ya karena emang kita juga nggak, kalau memecat karyawan enggak, cuman kitanya ngeliburin, cuman liburnya itu kan nggak pasti ya, kita juga kan permintaan pas sempet down banget tuh. Akhirnya ya karyawan daripada 25 turun sampai sekarang yang masih bertahan tuh sekitar ada 10, tapi yang aktif sekarang cuma 5. Gitu. Memilih ya sesuai dengan cerita yang tadi di awal, kenapa memilih usaha saya? Yang pertama, tempe itu kan buat orang kita itu bukan suatu hal yang asing. Tempe itu ya bisa dikatakan makanan sehari-hari lah buat orang kita ya. Gitu. Yang keduanya dari segi bahan baku itu kita nggak susah-susah. Nggak kenal musim juga, paling juga ya kayak ini kan suka ada juga kenaikan harga, tetapi dari segi ininya nggak kenal musim, tetap ada, bisa didapatkan di mana aja, contohnya di pasar gampang kan nyari-nyarinya tuh, nggak susah gitu. Waktu ngawalin ini kan saya pasarnya tuh waktu itu mungkin untuk di daerah Cirebon itu bisa dikatakan saya kan merupakan pelopor waktu itu. Saya tuh sanding kemana-mana di toko-toko tuh waktu itu belum ada sama sekali produk keripik tempe yang model kayak saya, khususnya untuk di Cirebon gitu. Saya nawarin jajanin tuh ke toko-toko, nawarin. Saya tuh dibilangnya tuh ini apa keripik tempe, dia bilang kok keripik tempe kayak gini. Yang mereka tahu tuh kan keripik tempe itu yaitu keripik tempe Bandung yang kotak, tempe yang dicelup tepung. Nah itu keripik tempe. Sewaktu yang saya bikin kan kayak kelihatan nggak ada tepungnya tuh, bulat-bulat lagi. Ini apa katanya gitu? Ya keripik tempe. Kalau keripik tempe itu bentuknya bulat, kotak katanya gitu. Yang ada tepungnya tuh. Pas itu ya itu penolakannya luar biasa banget. Saya nawarin dari satu toko ke toko, ditolak gitu. Tapi saya di situ nggak menyerah gitu. Ada yang penawaran ketiga. 1 bulan pertama saya nawarin, sebulan masih ditolak, bulan kedua saya nawarin ditolak, lusanya saya datang lagi masih ditolak, ada yang 3 kali, 4 kali, tapi datang lagi bang ya di situ pengorderan sih di situ gitu. Tapi alhamdulillahnya mungkin dianya nggak tahu, merasa kesel, mungkin orang datang lagi ya gitu, akhirnya diterima juga gitu. Sebenarnya pertamanya itu namanya kita pakai singkatan ya gitu. Nah terus saya itu udah sanding, wah namanya itu jelek katanya gitu. Ya udah pakai yang agak menjual. Dulu tuh istri itu sebenarnya panggilannya tuh Osin. Sebenarnya sumber awalnya tuh dari nama istri, panggilan kecil istri itu namanya Osin. Nah, terus kata saudara tuh ya udah itu kayaknya lebih bagus. Nah pas itu terus saya modifikasi lagi, masa pakai nama istri kata saya kan gitu. Akhirnya saya bikin tuh namanya Ocin. Ocin itu apa? Jadi oncom cinta gitu, jadi diplesetin tuh gitu, nggak tadinya Osin pakai S jadi dirubah jadi C, jadi Ocien gitu. Jadi itu sebenarnya oncom cinta gitu, biar agak-agak gaul dikit gitu.
Kalau kita sih untuk produksi saat ini ya kita punya untuk di daerah sendiri, kita udah masuk di beberapa toko oleh-oleh, terutama untuk wilayah Cirebon, Kuningan. Kita juga ada reseller-reseller di beberapa daerah, termasuk ada Bandung, Jakarta, Palembang gitu, itu yang masih aktif. Terus kita juga ada masuk di minimarket ya, salah satunya yang udah kerjasama kita udah ada di Indomaret juga gitu. Di tahun kemarin, mulai tahun 2019 sampai pertengahan 2021 saya udah kerjasama bisa ekspor ke Korea gitu. Jadi berjalan kurang lebih 2 tahunan lebih lah. Jadi intent itu kita kerjasama, ada buyer dari Korea yang percaya saya siap jadi produsennya, yaitu ekspor keripik tempe ke Korea Selatan. Sesuai cerita di awal ya, pertama yaitu untuk intinya kesejahteraan keluarga, kesejahteraan buat orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada di situ ada karyawan. Intinya orang-orang yang berada di lingkungan kita aja gitu, supaya dapat penghasilan kalaupun nggak banyak minimal cukup lah gitu. Sebenarnya cita-cita di awal tuh saya tuh ingin memperdayakan supaya orang-orang yang berada di lingkungan kita tuh mempunyai penghasilan gitu aja gitu. Karena saya tuh sempat mempunyai keinginan dari dulu tuh, saya lebih baik jadi membangun perusahaan kecil daripada jadi bos besar di perusahaan orang lain gitu aja gitu. Kalau dari keluarga inti, saya, istri saya, terus mertua, orang tua, itu sebenarnya sangat mendukung gitu. Karena mereka tuh istilahnya ke saya tuh nggak ngekang ya, silahkan. Emang kalau cita-cita orang tua asli, orang tua saya sih, saya pinginnya jadi PNS. Kebetulan kan banyak keluarga saya itu emang basicnya di situ ya, jadi pegawai negeri tuh. Cuman saya berpikirnya, lah kalau lihat PNS tuh kayak harus waktunya habis di situ lah gitu. Udahlah, saya mau lain daripada yang lain gitu. Di situ juga saya banyak cibiran dari, terutama kayak dari paman saya, terus saudara-saudara agak, maksudnya dari masih saudara sih tapi agak jauh gitu ya. Ya kan istilahnya saya pernah sekolah juga gitu ya istilahnya, sampai ngomong gini, saya masih ingat aja tuh, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuman bikin keripik katanya gitu. Itu saya sampai sekarang itu salah satu yang bikin saya enak, tapi itu jadi motivasi juga buat saya gitu. Saya harus ngebuktiin mereka mencibir hari ini, tapi mereka harus tahu juga bahwa jadi tukang keripik juga bisa mendapat penghasilan yang layak lah gitu. Ketika itu aja kendalanya ya, ketika pasar aja sih sebenarnya Mas gitu. Sama ini biasanya SDM. Di awal-awal terus terang SDM itu kan sangat berpengaruh ya. Karena proses produksi keripik tempe ini adalah proses yang lumayan agak panjang, terus berkesinambungan gitu. Kalau bikin cilok kan dibikin adonan, bisa hari itu bikin langsung bisa bikin jadi. Nah, kalau di tempe itu unik. Bikin dari mulai proses awal dengan sampai bisa digoreng itu prosesnya 5 hari baru bisa digoreng. Itu untuk bikin keripik tempe itu. Dari mulai pencucian kacang, perebusan pertama, perebusan kedua, terus proses fermentasi pertama, terus ada fermentasi kedua yang udah dicampur dengan tepung sampai dengan jadinya itu, sampai dengan bisa digoreng itu prosesnya 5 hari. Saran saya sih, karena saya selaku pelaku ya, jadi action aja dulu. Saya selalu berpikir gini, yang namanya usaha itu berpikir 1 kali, bertindak 10 kali gitu. Jadi lakukan apa yang udah dipikirkan sekali, lakukan 10 kali gitu aja. Jadi kalau terlalu banyak berpikir, lakuinnya enggak, malah nggak jadi apa-apa nantinya gitu. Ya udah, masalah nanti juga bakal ketemu kesalahan, ya itu udah jadi pelajaran buat kita gitu. Justru kesalahan saya juga belajar itu dari kesalahan. Gagal, oh ternyata ini gagal. Jadi kita tahu gitu. Tapi kalau nggak ngelakuin, ya mau tahu dari mana yang benernya gitu. Tapi kalau udah tahu gagal kan tahu yang benernya gitu. Kalau untuk di awal itu sebenarnya modal keberanian. Kalau finansial terus terang untuk ngawalin itu penting nggak terlalu lah istilahnya, kita bisa memanfaatkan. Saya juga termasuk saya pribadi juga memanfaatkan dari fasilitas yang ada di rumah. Contoh dari mulai peralatan untuk goreng ya kita gunain dulu alat-alat yang ada di rumah. Kan kita ada wajan, ada kompor, ya udah gunain aja gitu. Adapun ketika udah marketnya permintaannya besar, nah di situ baru bener dibutuhkan modal yang besar gitu. Kalau untuk ngawalin apalagi kita belum jelas marketnya, sebenarnya modal itu udah nomor 2 lah gitu. Yang penting berani istilahnya action dulu, berani dulu, ngejalanin dulu gitu. Sebenarnya modal itu kalau modal
dalam tanda kutip modal uang dibutuhkan itu ketika udah jelas permintaannya, PO-nya udah jelas, baru bener-bener di situ kita butuh modal uang gitu maksudnya modal. Saya selalu dididik sama orang tua tuh, saya karena emang basic saya bukan dari golongan keluarga berada ya, kita dari keluarga alhamdulillah cukup ya istilahnya gitu. Orang tua saya juga sebagai petani, ibu saya sebagai ibu rumah tangga, bapak saya sebagai seorang petani gitu. Jadi saya dididik untuk selalu jangan mengutamakan gengsi. Jadi gengsi itu udahlah, jangan pingin dibilang wah sama orang kayak gitu. Jangan pingin kalau bahasa Sunda tuh dieleuhkeun kan ya gitu. Wah dia punya nggak bisa begitu gitu. Jadi kita punya uang jajan, kalau nggak punya uang udah diem gitu. Jangan sampai apa istilahnya minjem untuk hanya buat gaya hidup gitu, gengsi kayak gitu. Itu didikan dari orang tua saya deh. Untuk legalitas saat ini yang udah punya untuk usaha, kita udah punya NIB, produk juga kita udah punya sertifikat halal, BRT sama SNI yang binaan juga udah punya gitu. Sertifikat pelatihan ekspor udah punya juga ada sih. Gitu. Untuk kapasitas produksi saat ini ya karena sebenarnya kalau kapasitas produksi itu bisa ditingkatkan ketika permintaan tinggi, tapi untuk saat ini tuh paling sekitar 1000 piece per hari gitu, dengan sumber daya manusia yang ada gitu, dengan karyawan yang ada saat ini gitu. Di sini ini salah satu kemasan yang udah beredar di minimarket, salah satunya yang udah kita jual di Indomaret. Dengan kemasan seperti ini, untuk varian rasanya juga ada original, balado, sama pedas di sini. Nah, terus untuk nutrition pack-nya kita juga udah ada, gitu. Termasuk untuk halalnya juga udah ada, PIRT-nya juga udah ada, gitu. Harapannya, saya berharap sama bermimpi usaha ini bisa menjadi usaha yang besar, bisa naik kelas, sehingga bisa menjamin buat kehidupan keluarga dan karyawan-karyawan saya menjadi layak lah gitu ya gitu. Terus untuk yang nonton juga jangan lupa untuk beli keripik tempe Ocin. Oh dulu kan gas satu-satu. Kita pakai batok sawit. Berarti otomatis ke bawah ya?